لله إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyelenggarakan salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga umur kita, yang menganugerahkan demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah-langkah kita. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib sendiri, juga kepada para jamaah sekalian dengan wasiat yang mulia. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari pegang teguh syariat-syariatnya. Mari tunaikan hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, seburuk-buruk umat adalah umat yang suka melanggar syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Seburuk-buruk umat adalah umat yang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Umat yang selalu bermaksiat dan menentang aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, baik secara bersembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jamaah salat Jumat rahimahullah, ketahuilah bahwa maksiat itu hukumnya haram. Maksiat itu perbuatan yang akan menjatuhkan kita ke dalam jurang neraka. Meski tampak indah, namun maksiat itu ternyata sangat menyengsarakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Maksiat itu meski tampak indah dan menyenangkan, namun memiliki dampak negatif yang sangat mengerikan, baik dampak di dunia ataupun dampak di akhirat. Ada banyak yang dampak negatif dari pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita selama ini. Ada 4 pengaruh yang akan saya bacakan. Terhalangi dari ilmu dan rezeki. Pengaruh maksiat yang sangat berbahaya adalah menghalangi pelakunya dari ilmu. Bagi umat Islam, ilmu adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Maka jika seorang melakukan kemaksiatan, itu artinya ia menciptakan kegelapan dalam ruang hatinya. Ia akan terhalangi dari cahaya, ia akan terhalangi dari ilmu. Selain itu, rezeki juga berpotensi terhalang akibat kemaksiatan, sebagaimana ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki, maka sebaliknya meninggalkan ketakwaan berarti membuahkan kemiskinan dan kefakiran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang terhalangi rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengaruh maksiat yang kedua yaitu hati menjadi hamba dan gelap. Seorang yang berbuat maksiat akan mendapati kekosongan pada hatinya. Orang yang melakukan maksiat, hatinya menjadi semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kekosongan hati ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang di dalam hatinya masih ada kehidupan.
Sebagaimana sakitnya luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup dan tidak dapat dirasakan oleh orang mati. Kalaulah dosa-dosa itu tidak ditinggalkan karena akan adanya kekosongan hati, maka seorang yang berakal tentu bebas untuk meninggalkannya. Apa yang akan kita lakukan ketika berada di jalan yang gelap, gulita tanpa cahaya? Tentu kita akan keseberangan arah, tabrak sana sini, terperosok ke kanan kiri. Kita akan kehilangan arah, kita akan tersesat. Seperti itulah suasana hati kita dipenuhi dengan kemaksiatan. Hati akan menjadi gelap gulita akibat pengaruh maksiat yang dilakukan oleh pemilik hati itu. Apabila hati telah gelap pekat, maka ia akan memberikan petunjuk yang tak berarah kepada anggota badan. Langkah kakinya akan tersesat, seakan tangannya akan tak terarah. Ia terlepas dari petunjuk atau hidayah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kalbu, jantung. Pengaruh maksiat yang ketiga yaitu urusan menjadi sulit. Pengaruh maksiat juga berdampak pada persoalan urusan yang dihadapi sehari-hari. Saat seorang menghadapi sebuah masalah, tentu ia mengharapkan jalan keluar segera mungkin. Proses yang ia tempuh dalam mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi ini akan menjadi lebih sulit akibat dari kemaksiatan yang ia lakukan. Sama seperti kebaikan dari takwa, ketika seorang menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla ganjar upaya ketakwaan itu dengan kemudahan dalam menghadapi setiap urusan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Talaq, surat ayat keempat, yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Pengaruh maksiat yang keempat, berat untuk taat. Pengaruh maksiat yang tak kalah bahaya lainnya adalah menjadikan seorang merasa berat untuk taat. Ketika seorang sudah terjebak dalam kemaksiatan, noda-noda hitam kemaksiatan yang mengotori hati tersebut menjadikan jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab maksiat adalah kebalikan dari taat. Jika seorang telah memutuskan untuk mendekat kepada maksiat, pada saat itu pula ia sedang berjalan menjauh dari taat. Orang yang terlanjur senang dengan maksiat, maka ia akan berat untuk taat. Pengaruh maksiat hanya sekedar berat untuk taat. Bahkan pengaruh maksiat sampai pada tahap menghalangi seorang untuk taat, meski amalnya, ketaatannya ringan dan mudah dikerjakan. Sering merasa berat untuk taat karena pengaruh maksiat adalah bagian dari karakter munafik tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Begitu dahsyatnya pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita di dunia ini. Semestinya membuat kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut atas siksaannya. Kemudian rasa takut tersebut semestinya bertumbuh sikap taat dan patuh terhadap syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Lalu sikap taat dan patuh tersebut terwujud dalam bentuk melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua diberi kemudahan Allah Azza wa Jalla untuk menjadi hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwana wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana la tu'akhidna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa tadilu istawu sawsimakum baina as-suduri min tamamis salat. Allah